RRQ Hoshi. Let's go. Dan inilah dia untuk Best of 3 Series match kedua dari play-in. Yang kalah pulang, yang menang akan bertemu dengan Falcons dari Filipina. Dan akan ditemani oleh KB Omuawa. Sangat jarang, rare sekali. Terima kasih ESL untuk mengambil resiko itu ya. Oke, di bagian topnya Hilda. Hilda EXP lah. Hilda bakal ketemu dengan Povius ya. Dan memang kalau Hilda ada di EXP sebenarnya dia masih punya movement speed yang lebih cepat ya, untuk bisa meninggalkan Povius. Ya udah, untuk membackupin nanti tim fight-nya. Dari emblem setnya juga Hylos Hilda ini ya, sama-sama dengan emblem tank nih, sama juga dengan EXP dengan Romer buat RRQ Hoshi. Mungkin rotasi di rivernya agak berbeda ya. Trill dan juga Wilderness Blessing, jadi otomatis akan membuat kendali dari Hildanya Kirk lebih leluasa di area sungai dan bahkan bisa membukakan map lebih dalam. Brusco sekarang coba untuk mengganggu karena Setsujin sudah level 4. Coach Shadow di open, masih mau dipaksa sebenarnya dengan Retribution. Nah, harus mundur ke arah belakang untuk bisa menghindari bahaya yang diberikan sama oleh Filipina. Yap, harus berhati-hati tetap. Dan kita melihat ada 4 spell hijau nih lawan 4 spell kuning. Joy kali ini langsung dengan Electrifying Beats. Gak ada apa-apa lagi. Idok hanya mengeluarkan Flicker Trigger untuk di menit yang kedua saat turtle up. Yap, ini dia tim Flicker lawan tim 2 Revitalize dan 2 Purify. Tim hijau. Tim hijau, Revitalize dan 2 Purify untuk menghindari Implosion. Yap. Tapi dengan tidak adanya Flicker, Idok otomatis susah banget nih untuk langsung reach out ke belakang. Nah, ini dia nih ya. Keunggulan buat Hilda sendiri bisa langsung nabrak. Langsung ada Sacred Hammer, Shadow Kill juga, bahkan Kirk dengan Revitalize masih mampu untuk survive, menyelamatkan diri dengan pasif dari rumput. Dan Setsujin sudah tidak memiliki lagi Shadow Kill ketika turtle up untuk 2 menit awal. RRQ Hoshi penuh akan tekanan dari Onyx Filipina. Yap, double Revitalize yang menyelamatkan. Bahkan kali ini first bloodnya diamankan oleh Kirk pun tumbang, tapi Retribution Battle dimenangkan oleh King Kong. 1 tukar 1 Dyron masih dikejar, tapi kayaknya nggak bakal overextend karena kedua tim nggak mau ambil resiko. Wow, RRQ Hoshi masih sanggup untuk mengimbangi sebenarnya untuk area dari tim fight yang tadi. Dan net super Prince very low dari MP dia, yang dimana seharusnya sebentar lagi akan melakukan recall juga. Dan Setsujin kembali akan melakukan farmingan. Lihat untuk di area topnya, Crips buat Setsujin sudah mulai diambil, dan di bagian bawah ternyata Kelra lebih agresif nih seperti ini. Magic Wand, Joy, first item, Darn dikejar, paksa Flicker sepertinya. Di menit 249 otomatis 2 menit ke depan, Dairon mungkin saja bisa di-gank. Bisa dihajar terlebih dahulu karena Brusco udah show up untuk menutup orange buff. Dicuri om. Wow, tapi Glorious Pathway lagi-lagi sudah dibuka nih, Be. Oke, Setsujin dikejar, kali ini Shadow Kill Force dipaksa udah dibuka, bahkan ada Eternal Guard, tapi Setsujin tidak memiliki lagi Quad Shadow dan tumbang terkena Kelra. Electrifying Beats, Ice Retribution, dan bahkan Rins bakal coba untuk mundur dan tidak memaksa flickernya keluar karena itu akan jadi berbahaya. Ya, Romer tukar jungler, jelas ini kerugian untuk RRQ Hoshi. Dan kita selalu melihat ya, isi dari jungle milik RRQ Hoshi ada King Kong. Ada satu Leonin kecil nih yang mengambil Crips demi Crips juga yang berusaha untuk kumpul. Dan Rins Guard kena, Rins dalam ancaman dan masih dipaksa untuk flicker keluar. Super Prince masih mampu untuk mundur ke belakang dengan double dash yang dia miliki. Wow, dan lagi-lagi ya Kelra ya, ini selalu tidak menyanyiakan juga sebenarnya peluang dari Heavy Crossbow. Kita selalu melihat dipakai. Glorious Pathway, Brusco mencoba untuk mengganggu ke arah Idok hanya untuk memaksa lagi dan lagi flicker om, biar Idok nggak memiliki flicker ketika objektif turtle up. Dan ini selalu kita lihat pemaksaan penggunaan battle spell dari Onyx Piats yang sangat bagus. Iya, targetingnya sih, dia tahu siapa hero utility-nya. Rins duluan, Idok duluan, baru Setsujin nantinya. Ya, dan mereka dengan memancing seperti itu dengan cooldown time yang lama juga buat flicker akan lebih aman dan nyaman ketika mendapatkan objektif juga. Dan setup sudah akan dimulai. Onyx Piats mereka terlebih dahulu ada di sana. Bagaimana Glorious Pathway dari Brusco memang belum ready, tapi 2 Revitalize ready, 2 Purify juga ready. Ini dia loncat manja dari Dairon. Sudah kehilangan 2 bar HP. Quad Shadow-nya connect. Setsujin bertemu dengan Super Prince, tapi tidak mau di-force untuk Shadow Kill-nya. Terlalu beresiko. Kirk sudah mulai muncul di area depan. Glorious Pathway dibuka dan bahkan double implosion mungkin akan digunakan, tapi ditahan terlebih dahulu oleh Idok. Dan kali ini Electrifying Beats, Implosion got nothing to do. Tiren bakal coba untuk bertahan dengan Dark Wave yang dia miliki, tapi tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan Setsujin memilih untuk mundur daripada mengambil resiko 2 tumbang tanpa adanya trade. 2 Revitalize juga dipergunakan
oleh Onyx PH yang membuat mereka super sustain, sangat resilient, dan lagi lihat Rinsnya dijebak di pressure habis-habisan. Quad Shadow ditahan terlebih dahulu. Sujin force the shadow kill, tapi kali ini bakal ditungguin sama Kirk di belakang, dan sepertinya hanya melakukan screening out untuk pertukaran dengan turret di bagian top lane, Om Wawa. Siap, bukan turtle yang diambil ya. Dan kita belum melihat adanya pergerakan dari Toy juga. Didorong ke belakang Kirknya, masih sanggup untuk lari dan kabur. Yes, itu dia kekuatan dari Hilda yang selalu bisa memancing ya. Source skill dari lawan untuk keluar juga. Turtle masih ada di sana. Ini dia momentum ketika turtle kedua yang kita perbincangkan, Om. Glowing One ada di tangan dari Super Friends, membuat efek Life Bane akan dimiliki oleh Onyx Philippines. Sacred Hammer ke depan. Kirk mungkin akan ditarget, dan bahkan ada Turtle Guard semuanya all in karena Kirk. Sujin bakal mencoba untuk mengambil kesempatan mendapatkan Retribution Barrel, dan itu dia Sujin dengan turtle kedua yang diamankan plus 1 point kill dari Kirk. Wow, teamfight yang sangat continuous kembali terjadi ya di bagian turtle yang kedua tadi. Dan Kelra sayangnya memang cukup terlambat untuk bisa join teamfight, sehingga tidak memungkinkan King Kong untuk melakukan peraduan. Retribution tadi di turtle yang kedua juga. Dan RRQ Hoshi, pelan-pelan mereka sudah berhasil untuk melakukan build up, dan terlihat bagaimana Toy ini punya damage yang cukup untuk bisa melakukan meltdown terhadap Kirk ataupun nantinya untuk Brusco. OTW Golden Staff untuk Toy, karena dia bisa lebih cepat lagi memberikan true damage dari pasifnya, Om Wawa. Dan tapi yang permasalahan utamanya nih, King Kong yang dari nggak ketahuan sama sekali. Farmingnya masih aman banget, level 11 juga bahkan. Yep. Perbandingannya 2 level dengan Sujin. Yep, itu yang bahaya ya nanti. Itu yang bahaya sih. Dan yang Ketahuan. Sacred Hammer. Wah, gitu. Miss the shot. Electrifying Beats bakal dikejar terlebih dahulu. Dark Wave digunakan, coba untuk mengganggu ke area depan. Idok flicker, Implosion paksa dari Super Friends. Ada Eternal Guard balasan, dan Implosion lagi dari Idok. Shadow Kill mungkin akan mengenai karena Super Friends tumbang, dan kali ini Kirk harus mundur karena kehilangan satu member dari Onyx Philippines. Nice timing tadi dari Sujin yang berhasil untuk masuk dan mengincar Super Friends. Bagaimana Quad Shadow sempat untuk kena ke Super Friends juga, tapi Kelra, 2 item yang dibutuhkan oleh Retail akhirnya selesai juga. Husklow, Berserker Fury, dan ini agak sedikit pertanda sebenarnya dari Onyx PH mereka bisa melakukan teamfight secara terus-menerus bersama dengan Kelra, karena dari tadi King Kong split. King Kong berusaha untuk mendapatkan level sebanyak mungkin, Makan level ya, bahkan kayaknya mau speedrun ya, Om. Mau level 15 kayaknya, Bisa. 10 mungkin ya, karena udah level 12 nih anyway. nanti keluar-keluar menit-menit 9, 10, 15. Wah, kayak Shunshi lagi nge-rank tuh. Keluar-keluar team fight level 15, 3 item Ya. out of nowhere. Tapi untuk sekarang seenggaknya Sujin masih bisa ngejar ketertinggalan semenjak kill dari Super Friends Stadium. Yep. Dan Council Play, Idok belum ready dengan adanya flicker, tapi mungkin targetnya langsung menuju ke arah Brusco. Langsung ada Eternal Guard juga all in menuju roamer dari Onyx Philippines. Kirk tertangkap di depan sana, ada Shadow Kill yang mungkin ditahan terlebih dahulu, tapi Kirk gak bakal bisa kabur. 2 poin dari RRQ Hoshi, Lord Open, dan ini bakal menjadi kesempatan bagi RRQ mengamankan objektif secara cuma-cuma. Yap, all in yang sangat bermanfaat sekali tadi, karena mereka berhasil untuk menghilangkan satu badan, yang berarti mereka sedang menang kuantitas juga. Sekarang Kelra datang dari belakang, Holy Crystal selesai untuk King Kong. Oh, tapi Idok mencoba untuk menggeser karena dari Super Friends. King Kong di zone out, dan kali ini Sujin dengan Shadow Kill mencoba untuk mengusir di bagian belakang. Electrifying Beats tidak memiliki damage yang cukup, dan otomatis Onyx Philippines juga nggak mau ambil resiko. Yap, mundur dulu sedikit, agak tertata ya bagi RRQ Hoshi. Jangan terlalu memaksakan, tapi Glorious Patoy ternyata dipaksakan oleh Onyx PH. Oh, masih mau cari trade yang menguntungkan kubu Onyx Philippines. Turret di area mid lane Ya, tapi- dipaksa. Luar biasa sih, kayak mereka udah hilang satu objektif. Iya. Dan mereka ngeliat ada kesempatan, oke ini ada kesempatan, kita harus bisa dapat mid turretnya, dan mereka lepasin aja Glorious Patoy ke sana. High risk, high reward. RRQ Hoshi kali ini leading goalnya memang tidak terlalu jauh, tapi memang kenyataannya dengan adanya Lord mereka memperpanjang nafas agar Sujin bisa mengejar ketertinggalan level, agar di next Lord dia tidak kalah dari segi retribution. ASM retribution digunakan. King Kong mencoba untuk mengejar karya dari Idok, memaksa Implosion mungkin untuk digunakan. 45 situation. RRQ akan mencoba untuk disengage. Mereka kiting, mereka tarik ulur, tapi Sujin setengah darah kayaknya nggak bakal mau untuk team fight. Dan tadi ada agak sedikit kerugian juga sih untuk Onyx PH ya, karena mereka belum mendapatkan purple buff-nya yang untungnya memang tidak tercuri. Dan lihat, Lord yang dibiarkan oleh Onyx PH ini yang berarti akan menjadi pedang bermata dua juga, karena mereka sudah melepaskan banyak source skill ya. Berarti untuk di bagian turretnya Lord akan terdorong secara pelan, dan wave super minion tetap akan keluar untuk RRQ Hoshi. Brusco, high loss, hanya bisa membadani saja ya tentunya semua damage yang diterima dari Toy. Gimana pun caranya mungkin Dominance Ice yang paling bisa menjawab attack speed yang begitu tinggi dari Kari.
double attack. Dan sekarang Brusco mencoba untuk mencari kemungkinan terburuknya dari RRQ Hoshi, yaitu adalah ada yang ketinggalan satu member. Tapi setidaknya dengan permainan front to back, apalagi Toy nih, ya udah selesai dengan Demon Hunters. Wow, yep. Udah selesai dengan Trinity-nya Om. Udah siap memakan siapapun lini depan dari Onyx Philippines. Ya, seharusnya akan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa menumbangkan Brusco ataupun Curve nanti ya. Dan jangan sampai ya taunya yang dijadikan target pertama kali juga nih dengan King Kong. Karena pastinya tugas King Kong adalah untuk berlari ke belakang, mencari ada Rins atau misal ada Toy juga yang di samping. Dan setup seperti dari map vision yang kita lihat sekarang, ini RRQ Hoshi mereka pegang sisi kanan. Jadi mereka masih cukup unggul secara map vision karena mereka bisa masuk ke dalam area dari Onyx PH bagian bawah juga. Dan bahkan untuk inner turret bottom bisa diambil. Digunting dengan Glorious Pathway di belakang Shadow Kill menuju ke arah dari Super Friends tumbang dan bahkan ada Second Hammer. King Kong bakal ditargetkan tapi Idok menjadi pertukaran dan bahkan tidak hanya itu, Toy juga menghilang double kill dari Kelra dan shutdown. Ini akan menjadi lebih buruk untungnya. Sutsujin menutup double kill ke arah King Kong. Oke, lagi-lagi trade yang masih cukup bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Meskipun memang mereka harus kehilangan Toy bersama dengan Idok, tapi masih ada Sutsujin yang terjaga juga dan bahkan bisa melakukan serangan balasan tadi. Itu dia counter attack Shadow Kill di last minute dan pengejaran dari Dairon ya, screening outnya yang terjadi, tapi kali ini dipaksa lagi. Kelra akan di shutdown oleh Sutsujin, unstoppable didapatkan oleh Hayabusa dari Sutsujin. Yap, Sutsujin menjadi eksekutor handal sekarang untuk RRQ Hoshi. Dan Kelra yang tumbang secara damage output untuk Onyx PH agak sedikit terbatas. Dan Tigreal ini jelas menjadi masalah bagi Onyx PH. Implosion dari Idok yang selalu mengancam. Ini dia, Toy juga ready di belakang loh. 4 melawan 5, bukan angka yang bagus untuk Onyx Philippines. All in ke sana. Dairon cukup jauh, gak ada flicker. Dark Wave-nya miss the shot. Dan Dairon dalam ancaman, langsung ada implosion dari Idok, covering fire, tapi dibalikin. Super Friends langsung mendapatkan tua, tapi kali ini King Kong tertahan di depan dan double kill dari Toy. Pertukaran 2 untuk 2, RRQ tetap untung dengan Lord sebagai balasannya. Yap, dan power dari Kari dari Toy juga terlihat, damage yang diberikan sangat masif sekali dan sudah sangat terjaga. Mereka tinggal mengawal untuk Lord ini, atau 3 lane push juga masih tetap bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Push pelan saja karena ini sebentar lagi Dairon dan juga Idok akan respawn. Oh, masih ada Shadow Kill dari Sutsujin Om. Apakah mau diadu? Kayaknya King Kong nggak bakal mengambil resiko tersebut. Oh, diadu. Bahkan kali ini Shadow Kill, tapi masih ada Wave Minion yang ditahan Sutsujin. 1v1 situation, tapi untungnya King Kong memilih mundur dan Sutsujin juga menjaga jarak saja. Tapi lagi-lagi nih ya, wave management dari Onyx PH, mereka membiarkan Lordnya di atas berjalan sedemikian lama. Lagi, Super Minion jelas akan terakumulasi untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia, serangan akan di-build oleh RRQ Hoshi. Lord slow push. 3 Wave Minion berjalan ke kubu Onyx Philippines. RRQ Hoshi kali ini lead goldnya nggak berhenti sama sekali menuju ke 4.000. Glorious Pathway dibuka, dipaksa kali ini, bahkan ada Eternal Guard. Brusco dalam ancaman, untungnya dia tidak tumbang dan hanya mendapatkan 1 base turret, membuat RRQ Hoshi kali ini kayaknya bakal mengurungkan niatnya dan bermain bush camp di area jungle dari Onyx Philippines sendiri. Yap, jangan sampai ada kesalahan yang diperbuat juga. Secara goldnya mereka sudah cukup leading ya, tapi dengan angka 4.000 yang memang masih belum terlalu jauh seharusnya. Dan ini dia camping dari RRQ Hoshi, akan menunggu untuk opening yang bakal dilakukan oleh Idok. Conceal. Idok ready dengan flicker, kayaknya hanya mengancam saja Om. Yap. Dan menghitung timer sih kayaknya tepat waktu harusnya untuk next Lord. Yap, dan orange buff akan diambil, mungkin akan diserahkan kepada Toy. Harus hati-hati sebenarnya, Brusco bisa membuka Glorious Pathway tiba-tiba. Oke, belum. Harus mundur ke belakang karena cukup sakit ya. Damage dari Kari yang sudah selesai, Trinity attack speed. 3 hit terdamage. Wind Talker dari Kelra hanya untuk menambahkan movement speed dan critical chance. Yap. Super Friends sampai harus bikin build yang agak sedikit defensif nih Om. Ya, sebenarnya yang harus hati-hati buat RRQ Hoshi, mereka harus melihat posisi dari Sutsujin juga nih. Karena Sutsujin lagi jauh, jadi otomatis ya mereka harus bisa ada di belakang dulu, menahan ya, jangan sampai terlalu ngebuka. Karena aku ngelihatnya dari tadi, yang bisa masuk buat jadi finisher tunggal atau murni sebenarnya itu Sutsujin. Udah pasti sih. Yap. Apalagi dengan Blade of Despair dan si Halberd sebagai item penutup dari Sutsujin, agar nantinya efek shield, regenerasi, atau bahkan efek dari Husklow-nya Kelra lifesteal semuanya akan terpotong 50%. Sementara itu untuk Fury Hammer terakhir dari Toy harusnya akan tertuju kepada Malefic Gun ya, menambahkan jarak
agar Karinya nanti jauh lebih safe nih positioningnya Om, biar nggak kena target dari Kelra lagi maybe. Iya, dan siapa yang bakal start dulu nih buat Lordnya, karena bakal seru juga ya. Dengan kedua tim yang punya assassin, otomatis agak resiko nih untuk melakukan start terhadap Lord ini. King Kong, pok ke Dairen. Oh, langsung dikejar, ternyata ada Idok di depan sana. Eternal Guard digunakan, implosion mengenai ke arah 3 pemain bahkan sekaligus, tapi King Kong langsung seketika hilang. Guard juga langsung hilang. RRQ memiliki momentum, dan kali ini mereka harus sabar terlebih dahulu. Kelra sudah mengeluarkan heavy crossbow-nya, pulang dulu, regen dulu, baru nanti take over lagi Lordnya. Yap, masih ada waktu juga, dan bahkan untuk di top lane ini bagus banget untuk Haruki Hoshi. Dua wave minion yang sedang nge-push di bagian top ini menguntungkan Haruki Hoshi, yang dimana seharusnya Onyx PH meskipun nanti Kirk atau King Kong juga respawn, mereka harus clear dulu untuk di area top. Levic gun dari Toy, attack speednya makin on point lagi, dan karena free Lord, Idok langsung membuka vision yang begitu luas untuk mencari informasi dari Onyx Philippine, dan Lord kali ini akan merging dari area top lane. Apa yang akan dilakukan oleh Onyx Philippine? Ya, Onyx Philippine mereka harus mencari Idok yang sebenarnya dari tadi jadi masalah ya. Karena Idok yang nunggu dari rumput, implosionnya juga sangat nyebelin sekali, dan selalu bisa mengumpulkan pemain. Apalagi King Kong nih. King Kong dengan Joy yang kalau terseret arus dari implosion, udah dipastikan dia bakal sumbang di tengah-tengah. 80% counter ya Om ya, di grill terhadap Joy. Dan memang sangat sulit sih untuk bisa menghindari implosion ya. Dan kali ini dengan lagi-lagi 3 lane push, Onyx PH masih akan berusaha untuk mendapatkan team fight kah seperti dua Lord awal tadi. Yang karena kali ini nggak ketahuan sih sebenarnya. Karena dari tadi Eternal Guard-nya sangat on point sekali. Ya. 0-0-11 dari range juga Konsil. Itu dia Idok. Implosion langsung menuju ke depan, tapi kali ini mundur ke belakang, dan bahkan ada Shadow Kill masih ditahan dari Sujin Kirk tumbang. Winter ready dari Dairen kayaknya bakal dilanjutkan lagi tim fight-nya. Lord masih coba untuk di-clear oleh Onyx Philippine. Shadow Kill menuju ke arah Super Prince, dan Super Prince ternyata masih mampu untuk mundur ke belakang, bahkan men-trigger Purify 4 melawan 5. Idok ready dengan flicker tapi tidak dengan implosion. Satu base to red di mid lane hancur, mungkin bottom lane juga bakal di force. Iya, dan ini dia bisa langsung ditabrak lagi kah? Tapi sepertinya dari Haruki Hoshi memilih untuk bermain sedikit lebih defensif nih, secara agak respect juga. Tuh, Dark Wave kena karena Kelra. Kelra masih bisa mundur ke area belakang, dan berbahaya. Brusco menerima damage yang cukup eksplosif dari Toy. Harus mundur dulu. Dari kedua belah tim, disengage pun terjadi. Next Lord Evolve akan lebih menarik. Iya. Tapi sejauh ini Onyx PH mereka masih cukup kuat ya, masih bisa menahan. Tapi seberapa lama bisa menahan? Gak yakin lama sih Om. Sebenarnya tergantung dari Kelranya juga kan. Kalau penggunaan dari heavy crossbow-nya habis, tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi, nah itu bisa ditabrak. Wind of Nature, Toy juga nggak mau kalah. Aduh, basic attack sama Kelra ya. Tapi PR-nya bukan di Wind of Nature ya, PR-nya apakah King Kong ada di sebelah dia? Tapi seenggaknya dia udah lepas sepatu berarti Om. Rose Gold-nya masih ready nih dari Toy. Dan dari tadi Toy berada di posisi yang aman. Tumbang hanya sekali ketika ada di mispositioning tadi di area pit lord. Oke. Sisanya masih oke sih. Dan juga Rinse ya, yang belum tumbang sama sekali. Dengan Vexana yang dipakai memang untuk follow up-nya. Siapapun yang terlihat di depan, ini seharusnya akan menjadi Q juga nih. Karena implosion selalu dibuka. Itu mau setebal tank, yang super tebal tadi misalnya seperti Brusco. Atau kalau kena ke King Kong akan jauh lebih bagus lagi nanti untuk Haruki Hoshi. Karena mereka sudah punya damage yang cukup kan. Formasi tiganya ya. Betul. Toy, Idok, dan juga Rinse. Mereka nggak lepas sama sekali loh Om. Jadi ketika siapapun terkena implosion, pasti bakal ada follow up. Toy-nya juga attack speed-nya udah sangat memukau sekali. Golden Staff, Malefic Gun, jaraknya sangat luar biasa. Benar. Dan yang penting ya selama ada Toy ya pasti akan tumbang juga setebal-tebalnya kan. Masuk ke dalam menit 18, apalagi ini late game Kari yang kita bisa bilang ya sudah punya full item juga. Full item attack speed lagi. Benar, tinggal bagaimana Toy-nya harus bisa menjaga posisi dia di belakang dan bisa mendapatkan free hit yang akan disupport dengan teman-teman yang lain. Ya, tinggal tidak membuat mistake. RRQ Hoshi on the way untuk mengambil Lord Evolve, membuat bait juga karena lihat wave minion di bagian top lane begitu banyaknya. Dan King Kong sudah mulai hadir di depan sana. Kirk coba buat digeser terlebih dahulu. Super Friends menerima damage yang cukup tinggi, bahkan kali ini ada serangan balasan. Conceal play Idok, siapa target selanjutnya? Hanya untuk menakut-nakuti member dari Onyx Philippine, karena lihat di top lane, minion marching ke kubu Onyx Philippine. Ya, bukan hanya di top lane, di bottom lane juga 2 wave minion untuk RRQ Hoshi, yang berarti repot banget. Mereka harus bisa nge-clear yang mana, dan seharusnya Lord ini bisa diambil oleh RRQ Hoshi. Yes, perfect situasi
situation untuk RRQ Hoshi, tapi dipaksa oleh Brusco. Kali ini Glorious Pathway dan Rins mendapatkan Lord Implosion. Kena karya dua pemain begitu saja. Kelra memang berhasil menumbangkan Darren, tapi Kirk dan juga Brusco harus hilang menjadi pertukaran. Begitu juga dengan Super Friends. Double untuk Doi. 3 tumbang. Straight push yang bisa dimainkan oleh RRQ Hoshi sekarang terbuka. Mereka masih punya Damager, mereka masih ada Sutsujin, masih ada Toy, dan bahkan Idok juga masih ready untuk mengcover kedua pemain tersebut. Kelra harus menahan dirinya terlebih dahulu. Mungkin masih ada Shiroki, tapi tidak ditahan begitu saja. King Kong meledak, hilang, monster kill, dan bahkan wipe out. RRQ Hoshi mendapatkan game pertama dengan sangat-sangat menakjubkan.